teman-teman praktikum semua. Waalaikumsalam. Siang, Bang. Kan tadi udah kuis juga, udah belajar juga. Sebelum masuk materi, gue mau nanya nih buat nambah-nambah nilai kuis. Wildan juga boleh jawab ya, Wildan, walaupun gak ikut kuis. Iya, Bang. Nah, sebelum masuk ke materi, gue mau nanya nih, tujuan praktikum ini apa sih? Tujuan dari praktikum CC ini tuh ngapain sih? Untuk mengetahui adanya kandungan mineral clay. Ya, gimana Biliano? Untuk mengetahui kandungan mineral clay pada batuan. Tujuan dari praktikum. Oke. Kalau tes suara gue patah-patah ya sih? Lanjut, Red. Patah-patah gak suaranya? Enggak kan? Enggak. Kayak benar tadi apa yang dibilang sama Briliano tadi ya? Briliano Raharjo. Nah, tadi dibilang untuk mengetahui adanya kandungan mineral K dalam suatu batuan, itu betul. Tujuan kali ini tuh untuk mengetahui adanya kandungan mineral clay dalam suatu batuan. Secara kuantitatif dapat dilakukan dengan methylene blue titration metode. Nah, nanti bakal gue jelasin tuh titrasi blue titration method tuh kayak gimana. Methylene blue-nya itu kan yang di lab ada sebenarnya, cuman bisa ini bisa dipakai kan alat ini. Alat apa? Ini yang CC ini waktu itu Bisa. methylene blue. Bisa kan kalau ini sebenarnya kalau offline. Bisa. Bisa Rit. Cuma sayang aja kalian nggak dapat offline. Apa mau offline minggu depan? Boleh. Mau. Ujian, Bang. Ya enggak, maksudnya untuk lab selanjutnya offline biar kalian lihat juga alat-alatnya juga boleh. Ayo, seru tuh. Mau, Bang. Nah, tadi di sini kan penjelasannya untuk mengetahui adanya kandungan mineral clay dalam suatu batuan. Nah, gue mau nanya lagi nih. Jenis mineral clay yang ada di dalam praktikum ini apa aja sih? Ada yang tahu? Montmorillonite sama kaolinite. Apa? Montmorillonite dan kaolinite. Kaolinite. Iya. Sih sampai Briliano lagi, waduh. Yang lain nggak ada yang mendapat nilai. Jangan nih. Briliano mulu. Yang Kenapa lain dong. sih? Yang lain dong, yang jawab. Iya, jangan Briliano, masa Briliano yang kelas sendirian. Lanjut deh, Montmorillonite itu sama kaolinite itu bagusan mana? Pertanyaannya jangan dijawab lagi, Briliano kalau tahu kasih aja yang lain. Bang, izin menjawab, Bang. Ya, Wildan silahkan. Yang Montmorillonite itu, Bang. Yang Montmor. Kenapa tuh? Karena yang paling banyak menyerap air, Bang. Karena banyak menyerap air gitu ya? Oke deh. Ini mau di next sih. Nah, benar tadi yang dibilang Briliano sama Wildan, jenis-jenis mineral clay yang terdapat di praktikum kali ini itu ada dua, yaitu Montmorillonite sama kaolinite. Montmorillonite ini adalah mineral yang banyak menyerap air, sementara kalau kaolinite ini mineral yang sedikit menyerap air. Oke, lanjut.
cara menghitung kivi. Dengan cara mentitrasi batuan dalam larutan tetrasodium peroxide dengan methylene blue akan ditunjukkan CC atau dalam mili ekuivalen per 100 gram pada batu kering. Nah, itu kita bisa lihat di situ rumusnya. Halo tes. Aduh, kok hilang sih? Ada, Rif. Halo, halo, halo. Ada kan? Ada. Kok di sini nggak ada dah? Tuh, Tadi lu keluar. ke next gitu. Coba balik. Oh, gitu cara mainnya. Oh iya, ada. Nah, di sini kan dijelasin itu. Lanjutan di sini kan dijelasin tuh dengan cara menitrasi batuan Share dalam. screen-nya masih judul, Rit. Oh, gitu ya. Gitu. Diganti belum? Belum. Nggak gerak malah. Anco, sabar ya guys. Apa Fit? Ini udah belum? Nggak usah di slideshow lah, nggak apa-apa. Ini nggak gerak emang? Enggak, lu klik slideshow kan tadi, tapi Oh nggak ke iya. slideshow. Oh gitu. Ya nggak usah di slideshow lah, nggak apa-apa. Ini udah gini aja ya. Nah iya gitu. Ini kelihatan kan? Nah, di sini kan lanjutnya ini di sini kan dijelasin dengan cara menitrasi batuan dalam larutan tetrasodium. Nah, gue mau nanya nih, pertanyaan lumayan nih buat nambah nilai. Apa sih yang dimaksud dengan titrasi? Nanti bakal dijelasin di slide selanjutnya. Cuman gue mau tanya dulu nih untuk nambahin nilai kalian. Apa sih yang dimaksud dengan titrasi? Ada yang tahu? Saya menjawab Bang. Boleh, Karel Gustaf. Metode titrasi itu analisis kami kimia secara kuantitatif. Iya, dengan apa tuh? Gimana tuh gimana? Perubahan warna ya Bang. Siapa tuh yang jawab perubahan warna? Oh, Yosep. Iya Bang. Iya. Berubahnya dari warna apa nih? Apa ke apa nih? Boleh deh baca dulu deh. Berwarna biru muda Bang. Jadi warna biru muda. Iya. Bener gak tuh? Nin, Do. Dari apa ke apa? Dari apa tadi Yosep? Dari perubahan warna kalau diteteskan di kertas filter. Iya dari Terus warna nanti apa ke apa. Nggak, benar-benar. Lanjutin terus. Terus nanti dari perubahan yang diteteskan itu di sekitar tetesan membentuk cincin yang berwarna biru muda gitu kan. Oke, benar, Rit. Oke, betul Yosep. Terima kasih jawabannya, lanjut. Kok gak ganti si Yasu? Oh nih.
Benar tadi apa yang dibilang sama Yosep Mario, titrasi itu dianggap tercapai apabila memperhatikan suatu perubahan warna bila diteteskan di kertas filter dan membentuk cincin biru muda di sekitar tetesan. Nah, jadi itu awalnya cairan methylene blue ini berwarna biru gelap, biru dongker gitu. Nah, terus kita melakukan uji lah percampuran yang tadi di sini ada dijelasin. Nah, nanti kita uji di kertas filter ini, pas kita tetesin itu sampai berwarna biru muda, jadi dari biru dongker nih. Gue ada fotonya nggak ya? Bisa searching foto ini bentar. Kayaknya nggak ada sih. Jadi awalnya itu kita ngitung nih dari berapa kali kita mentitrasi, berapa kali kita tambahin, nanti sampai warnanya itu berubah menjadi biru, cincin biru muda. Tapi itu di luarnya, aduh nggak bisa sih jelasinnya kalau nggak ada fotonya. Pokoknya gitu, gambaran kalian misalnya di kertas filter, habis itu kalian tetesin sama cairan. Ini ada videonya kan, Nin? Ada video ini aja gak? Videonya Ada lupa. gak? Ada video gak? Harusnya ada. Coba kasih videonya dah biar jelasinnya. Ntar dulu, cari dulu. Bentar ya, kita lihat dulu. Daripada Lanjutin aja dulu, Rit. Lanjutin dulu. Jadi di mana emang? Makanya itu videonya. Videonya di Google Drive itu bukan sih? Ada nggak, Nen? Lagi cari. Oke. Sebentar. Tadi jenis clay itu ada 2 ya? Ada morillonite sama kaolinite ya. Yang paling banyak menyerap air itu kayak apa ya? Gue jadi lupa. Yang paling banyak menyerap air itu kayak apa ya guys ya? Yang bisa bantu jawab? Yang mor bang. Morillonite ya. Nah, kita nih sebagai petroleum engineering, terus kita punya suatu formasi. Nah, dalam formasi itu ada clay tadi ya, morillonite sama kaolinite. Tapi kita sebagai petroleum engineering, kita mau lapisan tersebut lebih banyak mengandung morillonite atau yang kaolinite. Menurut kalian yang mana? Suara gue putus-putus nggak tadi? Gue nanya. Oh, suara gue ada nggak? Ada. Iya, gimana tuh? Jadi sekalian kan sebagai petroleum engineering nih, maunya lapisannya tuh di dalam bawah permukaan kita clay yang morillonite atau clay yang kaolinite nih kira-kira. Ada yang tahu nggak jawabannya apa? Lumayan poin. Kalau menurut saya bang, yang kaolinite karena dia nggak banyak menyerap air. Ya, terus kenapa tuh? Emang bisa kenapa kalau nggak menyerap banyak air? Karena kan kalau misalnya dia menyerap air itu, dia pasti
bereaksi kan Bang. Jadi Betul. yang swelling itu Bang, Nah, swelling apa tuh? yang bengkak itu Bang clay-nya, jadi dia merusak formasi gitu. Oke, jadi udah bener ya. Tadi jawabannya dari Alessia Hanifan. Kalau ditanya bagusan mana sih sebenarnya kalau formasi kita yang ada clay montmorillonite atau kaolinite? Jawabannya tuh yang kaolinite. Tadi penjelasannya udah bener banget. Jadi kalau kaolinite itu dia sedikit menyerap air. Jadi dia sensitif terhadap airnya tuh kurang gitu ketimbang yang clay montmorillonite. Nah, clay yang montmorillonite ini tuh dia tuh gampang banget menyerap air. Nah, kalau misalkan dia gampang menyerap air, nanti dia bakal terjadi masalah clay tadi ya. Masalah swelling tadi. Nah, swelling itu apa? Swelling itu pembengkakan. Jadi si clay-nya itu bakal menutupi pori-pori. Nah, kan yang kita mau itu kan pori-porinya berhubungan ya. Nah, nanti kalau misalkan porinya itu membengkak, itu bisa tertutup kayak gitu. Gimana Bang Fitrah? Bener nggak? Iya benar sekali. Ini udah Gitu, kelihatan guys. belum? Ya udah. Iya. Udah. Suara gue jelas. Mungkin Bang Fitra mau video. Ntar gue terusin dulu. Halo. Ada. Ada. Oke. Ini gue mau tanya mereka dulu dah. Maksudnya ini dari CEC sendiri maksudnya tahu nggak sih ngapain gitu loh, kita perlu harus buat praktikum ini di CEC nih. Ada yang bisa jawab nggak? Sebenarnya tadi udah dijelasin panjang, cuman gue pengen tahu. Lu tahu intinya sih, maksudnya ngapain lu harus gitu CEC? Gimana ada nggak? Coba dong, satu orang dong. Sebelum kita masuk nih video. Soalnya video ini kan dia cuma ngasih tahu cara praktikumnya aja, cuman lu perlu tahu ngapain gitu lo ngelakuin praktikum. Gimana tuh? Tadi siapa tuh yang sering jawab tuh? Briliano kayak atau siapa tuh? Jawabannya santai. Kok jadi nggak ada yang jawab lo yang tanya gitu. Malah Fitra Padahal nih pertanyaan baik banget, Cok. Ini tujuannya Bang maksudnya? Iya, tujuannya. Mungkin nyambungnya ke lapangan. Halo. Siapa tuh tadi? Tujuan dari praktik, dari clay-nya Bang. Dari lu praktikum ini dulu dah. Ini review aja. Gimana tuh? Aduh, jangan santai aja, nggak ada yang salah di sini. Izin menjawab Bang. Nah, siapa tuh? Tujuan dari praktikum ini untuk mengetahui adanya kandungan mineral clay dalam suatu batuan Bang. Mineral clay. Terus ngapain lo harus tahu mineral clay gitu? Emang kalau kita tahu mineral clay itu ngapain gitu?
Ada yang tahu nggak? Santai aja, santai, jawab aja. Kayaknya Jangan tegang jangan amat. tegang, santai aja. Kayaknya lo yang ngajar tegang banget. Kan Padahal lu dulu udah tahu nih, lu ngitung CEC, biar lu tahu nih, oh ternyata di formasi ini atau batuan yang kita sampel yang kita uji ini ternyata dia mengandung clay nih. Nah, terus dari itu ngapain gitu loh? Kalau kita udah tahu, oh ya mengandung clay. Terus kenapa tuh? Untuk mengetahui mineralnya bang. Karena kan Oke, mineralnya apa tuh? zat Mineral besi apa? magnesium Mineralnya mineral kan di dalam clay, clay. mineral clay. Iya. Nah, misalnya oke nah gue udah tahu nih, oh ternyata sampel ini tuh dia mengandung mineral clay. Nah itu gimana? Terus lu mau ngapain sama informasi itu, lu mau diapain? Gimana tuh, gimana? Santai aja. Kalau menurut saya Bang, dengan informasi itu nanti kita bisa bantu buat menentukan jenis lumpur yang mau dipakai dalam proses pemborannya. Oke, menentukan jenis lumpur yang dipakai. Oke lah, ya bisa. Terus ada lagi nggak? Itu kan di bagian drilling bisa kayak gitu. Cuman kalau misalnya ini lagi ya, emang kalau jenis drilling, kira-kira apa sih ngaruhnya gitu jenis lumpur? Kalian tahu? Alicia mungkin tahu kan? Maaf Bang, kenapa tadi Bang? Tadi kan untuk menentukan jenis lumpur, maksudnya jenis lumpur yang kayak gimana gitu loh. Soalnya kan clay itu kan ada yang bereaksi dengan air Bang. Jadi supaya formasinya nggak rusak pas dia bereaksi dengan water based mud, jadi mungkin bisa pakai oil based mud, mungkin kayak gitu Bang. Oke. Itu ya, sebenarnya maksudnya ke situ. Ini biar lo tahu, kalau lo kan ngitung CC itu kan nanti ujung-ujungnya kan ada perhitungan tuh. Perhitungan, lo ngitung nilai CC. Dari nilai CC itu tuh nanti lo bisa lihat. Itu tuh, jadi orang-orang peneliti tuh dia udah bikin klasifikasi. Kalau misalnya nilai CC segini, itu tuh berarti jenis mineralnya apakah dia termasuk non-morillonite kah? Jadi kan bukan cuma non-morillonite sama kaolinite doang, enggak. Jadi ada ilit, ada klorit. Nah, itu tuh salah satu mineral clay. Cuman yang membedakan dia itu tuh dari nilai CC-nya. Dari CC itu tadi kayak dijelasin Aldo. Kalau seberapa bereaksikah mineral ini apabila bersentuhan sama air. Nah, makanya dari nilai CC itu semakin besar nilai CC-nya itu kan kelihatan kan nanti, oh ternyata non-morillonite nih yang paling mudah menyerap air. Kayak gitu. Aduh. Halo. Ya Bang. Masih jelas nggak suara gue? Masih. Masih fit kan setelah lu udah tahu nih, oh ternyata di formasi itu tuh bukan cuma mineral morillonite doang. Jadi ada kaolinite. Di situ juga lu bisa lihat. Nanti itu jadi rekomendasi. Oh kira-kira di zona ini nih ada mineral morillonite nih. Berarti untuk penggunaan drilling fluid atau lumpur pemboran itu harus disesuaikan. Dan selain di drilling, di produksi juga kayak gitu. Untuk bagaimana kita menjaga nih. Kan lama-kelamaan kan ketika kita produksi minyak kan lama-lama air juga ikut naik kan sampai ke atas kan. Makanya penentuan titik perforasi itu juga penting di sini. Biar air pas air mulai minyak diproduksi, air naik tuh dia nggak langsung kena formasi itu. Karena pengaruhnya nanti di yang tadi swelling clay.
Kayak gitu. Oke, udah nangkap lah ya. Udah, Bang. Oke, lanjut. Nah, ini nih. Ini mau sambil ngejelasin nggak, Ril? Ril? Kayaknya nggak kedengeran. Share sound berarti. Share sound. Iya. Kedengeran nggak? Belum ada. Kecil kali ya. Di stop share dulu aja, nanti pas mau share screen ada tulisan. Halo. Ini udah pada ada diktatnya juga nggak? Udah sambil baca diktat nggak? Halo. Diktatnya udah di-share sebelum kuis. Coba sambil buka diktat. Sebenarnya untuk prosedur kerjanya tuh jelas ya. Prosedur kerjanya tuh jelas di diktat. Mulai dari sampel dihancurkan. Nah, ini kan sebenarnya jelasin dulu. Kalau yang iya. Ini itu kelihatan nggak sih gue coret-coret? Nggak kelihatan, Bang. Enggak ya? Dan Yang ini tuh ini tuh yang ini itu hot plate. Hot plate itu tuh untuk manasin aja. Untuk manasin nanti gelas kimia ditaruh di atas ini. Jadi dalam gelas kimia itu udah ada cair larutannya. Nanti dipanasin bareng dengan, kan awalnya lu udah hancurin batuannya, sampelnya. Nanti sampel sebesar 5 gram dan larutan tetrasodium serta kertas filter. Kelihatan kan? Ini kertas filtratnya tuh yang katanya nanti mau dilihat warnanya. Lanjut dulu. Jadi CC ini prosesnya itu pertama kita ambil sampel banyak 5 gram. Jelas ya suaranya, ambil sampel. Lanjutnya sih masih jelas ya. 50 ml, lalu kita panaskan di Jelas. Hingga mendidih. Saat sudah mendidih, kita pindahkan dengan melakukan titrasi. Kita lakukan titrasi. Selama melakukan titrasi, lalu kita aduk menggunakan magnetic stir. Setiap 0,5 ml larutan yang kita titrasi
titrasi dan kita aduk ini, kita ambil, lalu kita ambil Menggunakan pipet, lalu kita tes dalam kertas filter ini. Bila percobaan pertama belum membentuk cincin warna biru. Mau dijelasin enggak, Fit? Apa lanjut dulu kali ya. Masih jelas nggak sih sebenarnya di video? Atau ada yang bingung nih? Gimana nih? Tes. Memperhatikan. Masih jelas kan? Mudah. Nah, lanjutnya dulu. Kita lanjut pertemuan titrasinya lagi, banyak 0,5 mili lagi. Kita setelah 0,5 mili lagi, tambahan 0,5 kita ambil lagi, kita coba lagi ke tetesan selanjutnya. Saat masih belum juga membentuk cincin biru muda, lalu kita terus melakukan titrasi lagi sebanyak 0,5 ml lagi sampai dia membentuk cincin warna biru muda. Saat dia udah membentuk cincin warna biru muda, kita hitung berapa banyak metilen yang digunakan pada sampel dan larutan tetrasodiumnya itu. Gimana tuh? Lagi Yang pertama jelas nggak? Sampai di situ masih jelas nggak? Jadi ini gue coba kasih gambaran ya. Sebenarnya tuh kita harus buat larutannya dulu. Makanya ini larutannya di belakang ini nih. Kalau teman-teman lihat ada tuh pembuatan larutan metilen blue. Biasanya karena ini untuk buat ini tuh lu butuh waktu tuh hampir sehari untuk buat ini. Biasanya di lab udah langsung disediain, makanya praktikan gak buat. Nanti larutan ini yang bakal dititrasi ke dalam sini. Jadi nanti setiap tetes tadi berapa ya, 0,5. Setiap 0,5 mili itu nanti kan ini sambil ini kan magnetic stirrer ya, ini di bawah. Dia kan sambil ngetitrasi sambil dia putar. Dia kayak apa ya? Kayak dikocok lah, kayak diputar gitu lah. Sampai nanti larutan setiap kali 0,5 itu diuji coba, dipakai pipet tetes tadi. Pipet tetes diambil, terus ditetesi di kertas tadi. Nanti lihat apakah pas di tetesan pertama udah membentuk cincin atau enggak. Itu tuh. Ini nanti ditetes membentuk cincin atau enggak. Kalau emang belum membentuk cincin biru, berarti tetes lagi. Nanti kan sebenarnya dihitung tuh 0,5, bisa dilihat dari sini kan. Dari ini nih, pasti ada udah berapa mili yang berkurang. Situ kan kelihatan. Udah berapa 0,5 yang udah kepake. Berapa kali tetes. Terus dan sampai tetes ke berapa kan bisa dihitung tuh dikali 0,5 kira-kira udah berapa mili kan. Kira-kira misalnya sampai udah 3 mili. Dan ternyata dia membentuk cincin, baru tuh cincin biru, baru di situ kita anggap itu bisa dibuat dalam perhitungan nilai CC-nya. Jadi nanti bisa dilihat, berarti kita hitung berapa banyak yang dipakai berapa CC. Kan dari tadi kan kita udah ngitung kira-kira berapa tetes, berapa CC berbentuk biru. Itu dimasukin di data untuk metilen blue-nya. Kan disuruh ngitung nilai CC itu kan ada rumusnya. Gitu. Lanjut, Rit. Pada yaitu status dibagi berat sampel batuan yang digunakan dikali jumlah meter yang digunakan, hasilnya itu adalah dalam satuan cc dibagi dengan 100 gram untuk mendapatkan satuan nilai ekivalen. Setelah itu dicari IV
CFC dikali 1 min porositas dikali GD dibagi porositas kali 100. Di sini jelasin cara perhitungannya ya teman-teman. Di situ kita lihat beban CC. Suara gue jelas gak? Jelas, Bang. Nah, perhitungan ini 100 untuk CC 100 dibagi berat